Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai, dan selamat sore menjelang malam bagi saudara-saudari kita yang berada di Amerika dan sekitarnya. Bersama kami, Renungan Pagi Sema Adonai, Selasa 5 September 2023, dengan tema yang akan kita dengarkan pagi ini, orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, yang akan dibawakan oleh hambanya, Pak Pendeta Dr. Daniel Palungan Demin. Saudara-saudariku yang terkasih, tanpa terasa kita sudah berada di bulan September, bulan yang di belakangnya bagi orang Indonesia yang kreatif, September, ember, jadi akan masuk musim-musim hujan. Tetapi kita terus harus kawal di dalam doa. Pergantian musim sekarang ini tidak seperti ketika dulu, tapi biarlah hujan awal, hujan akhir dari Tuhan selalu menyertai kita. Walaupun kita tahu keadaan tidak mudah saat ini, karena firman Tuhan berkata, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, juga akan ada begitu banyak persoalan pergumulan, penyakit sampar, dan lain-lainnya. Tetapi semuanya itu Tuhan berkata, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Mari kita saat ini kita terus membangun tata Tuhan melalui channel yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai pujian pertama, kita mendengarkan Ikut Dikau Saja Tuhan oleh hambanya Ibu Murni. Waktu dan tempat kami persilakan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana.
ikut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Luar biasa pujiannya. Saya pada pagi ini, mari kita berdoa sebelum kita memulai renungan pagi pada pagi ini. Tuhan, kami mau doa minta pertolongan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan kami, menolong kami ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawa kami. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaan kami. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur-syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan yang daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi kami ini sengsara dan miskin ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong kami dan meluputkan kami. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Tuhan, kemarin Engkau izinkan hamba melihat di YouTube. Ada bencana banjir yang sungguh luar biasa di Las Vegas. Kota di mana kami tahu itu adalah terkenal dengan kota perjudian. Saat ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sedang diperlihatkan oleh Engkau. Segala sesuatu Tuhan, Engkau punya kesabaran. Memang ya Engkau Allah yang pengasih, maha pengampun, lagi penyayang. Tetapi di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kasih-Mu itu juga kami tidak boleh menyia-nyiakan. Apapun yang sudah saat ini sedang melanda di seluruh dunia, biarlah dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami pegang firman-Mu. Kami berdiri bagi bangsa dan bangsa-bangsa dimanapun kami berada, di kota-kota dimanapun kami berada. Karena firman-Mu berkata, dan umat-Ku yang atasnya nama-Ku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan, tolong kami, tolong jiwa-jiwa, bila Engkau memilih kami, seperti Abraham berdiri atas Sodom dan Gomora. Kami minta belas kasihan-Mu, pandanglah kota demi kota, secara khusus di bangsa kami di Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau kumpulkan orang-orang yang mau bersepakat berdiri atas kota demi kota, desa demi desa. Sehingga Tuhan, bila ada sesuatu tempat
yang memang mereka bahkan tidak mau mendengar dan Engkau akan memusnahkan. Tuhan, kami masih terus memohon belas kasihan-Mu. Biarlah kami terus dikuatkan saat-saat menjelang kedatangan-Mu ini. Kami melihat tanda-tanda zaman. Kami harus kuat di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tanpa tenaga dan kuasa, tanda-tanda dan mujizat daripada-Mu, tidak mudah kami melayani Bapa. Tapi bila Roh-Mu yang kudus menyertai pelayanan kami sebagai penghibur dan penolong yang akan mengirim jiwa-jiwa untuk mendengar, dan mereka boleh dikuatkan dan boleh datang kepadamu dimanapun mereka berada yang sedang mendengar channel Sema Adonai Coffee renungan pagi ini di dalam namamu Tuhan Yesus. Buat mereka mendengar dari awal, pertengahan sampai akhir, mereka dikuatkan, mereka boleh menghubungi kami atau gereja-gereja terdekat untuk mereka dipulihkan dan diselamatkan. Jamaah kami semua yang terlibat di mimbar multimedia, jamaah internet kami, jamaah listrik, jamaah semuanya dalam namamu Tuhan Yesus. Secara khusus juga bagi hambamu Pak Pendeta Daniel Palungan yang akan sharing firman di pagi ini. Biarlah isi hatimu membuat kami ditegur, membuat kami dikuatkan, membuat kami yang putus pengharapan boleh datang kepadamu, dan kami dikuatkan kembali bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, penghibur penolong kami yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa, jamaah pujian penyembahan, seperti pujian yang kami dengar tadi, kuasa kegelapan boleh ada, tapi Tuhan kami lebih besar daripada apapun. Terima kasih Bapa, kami serahkan renungan pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya, saudara-saudariku, kita akan mendengar renungan pada pagi ini dengan tema orang yang duduk dalam lindungan Tuhan. Dibawakan oleh Pak Pendeta Dr. Daniel Palungan Demin. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat bertemu kembali. Kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah dan kemurahan Tuhan, maka itu sebabnya apa yang ada pada kita, kita harus jadikan sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang sudah sering dibacakan oleh banyak anak-anak Tuhan, bahkan sudah dihafal, dan banyak pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan ayat ini, karena memang ayat ini adalah ayat yang mengandung janji yang sangat kuat dari Tuhan. Ya, tetapi ada masalah sedikit nih, tidak mau tampil ayatnya. Ya, tetapi sangat disayangkan bahwa ada pendeta-pendeta yang hanya menekankan kepada bagian-bagian tertentu dari kitab Mazmur 119 ini dan melupakan apa yang paling inti. Ini kenapa Bapak Ibu? Freeze ya Pak ya, Ah, nggak bisa tampil. tidak mau tampil itu bagaimana itu?
Iya, itu biasanya harus dimatiin dulu terus diulang lagi. Tolong diisi satu lagu dulu Ibu Hana. Oke, saya akan isi ya. Sebentar ya Pak ya. Saya akan cari lagunya. Sebentar. Pak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersabar sebab saat ini lagi diperbaiki kendalanya ya. Coba di restart ulang ya Pak ya. Saya akan putarkan lagunya sekarang. Mari kita nikmati pujian dan penyembahan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia.
Puji Tuhan, ya minta maaf Bapak Ibu, ini ada kasus baru saya temukan. Untung ada cadangannya, jadi nah Bapak Ibu yang kekasih, bagian Alkitab yang saya maksudkan tadi itu adalah Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ya, di mana di dalam bagian ini banyak janji-janji Tuhan yang memang sangat dibutuhkan oleh semua orang percaya atau semua umat manusia, tetapi mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan janji-janji itu. Karena itu maka melalui renungan pada pagi hari ini saya mau menekankan satu hal yang sangat penting untuk kemudian Bapak Ibu bisa mengharapkan penggenapan dari apa yang Tuhan janjikan. Ya, saya bacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 yang berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya ia akan menaungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ya, sampai di situ dulu Bapak Ibu, karena saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dari bagian ini dalam beberapa sesi ke depan. Jadi saya akan bahas bagian demi bagian untuk memperlihatkan kepada saudara apa yang harus saudara lakukan untuk kemudian mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Nah, karena itu maka yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu di dalam ayat yang pertama dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi ini yang menjadi penekanan daripada Raja Daud, penulis kitab Mazmur ini, bahwa orang yang berhak untuk mendapatkan janji-janji dari Tuhan, khusus yang ditulis di dalam bagian ini adalah orang itu harus duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Dia harus berkata bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Nah, jadi tinggal di dalam kemah Tuhan. Ini yang harus saudara perhatikan. Nah, apa yang dimaksud dengan tinggal bermalam di dalam lindungan Tuhan, duduk di dalam naungan Tuhan itu dikatakan di dalam ayat yang ke-14, yaitu orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Jadi hatinya melekat kepada Tuhan. Itu yang disebut sebagai orang yang duduk di dalam perlindungan Tuhan, yang bermalam dalam naungan Tuhan. Bukan orang yang tidur di gereja, tinggal di gereja, makan di gereja, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Karena ada banyak orang yang begitu giat beribadah, giat melayani, tetapi sesungguhnya hatinya itu bukan kepada Tuhan, tetapi kepada Mamon. Ya, karena itu Alkitab berkata bahwa janganlah kamu menyembah, tidak mungkin ada orang menyembah kepada dua Tuhan, satu kepada Mamon dan satu kepada Tuhan. Karena itu kita harus membersihkan hati supaya hati kita itu jangan terikat kepada Mamon dan
hanya tertuju kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan kita berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, jadi artinya apa, saudara? Bahwa hati manusia ini memang merupakan satu tempat yang kosong, ruang yang kosong yang bisa diisi apa saja. Tetapi orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa itu, hatinya itu akan diisi dengan hal-hal yang dari Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Nah, jadi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan itulah yang duduk dalam lindungan Tuhan. Dan orang yang hatinya melekat kepada Tuhan itu juga artinya bahwa orang itu hidupnya berorientasi kepada firman kebenaran dari Tuhan dan bukan berorientasi kepada popularitas, berorientasi kepada mamon, ya, berorientasi kepada harta. Karena justru orang-orang yang seperti itu berarti dia membangun tandingan Tuhan di dalam dirinya. Dan orang-orang seperti itu justru akan mengalami banyak malapetaka di dalam kehidupannya. Nah, jadi saudara-saudara, itu kunci, ya. Itulah yang merupakan dasar dari semua janji di dalam Mazmur 91 ini, yang setelah saya pelajari, saya dapatkan lebih dari 10 poin. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu dalam 4 kali seri, supaya Bapak Ibu memahami satu demi satu apa janji-janji yang Tuhan sudah janjikan, dan saudara akan nikmati dengan catatan saudara harus duduk di dalam lindungan Tuhan. Saudara harus melekatkan hati kepada Tuhan siang ataupun malam, di kantor atau di rumah, di mana saja beraktivitas, maka hati saudara harus melekat kepada Tuhan. Nah, jadi akibat, nah ini ya, akibat dari orang Kristen yang duduk di dalam lindungan Tuhan itu dikatakan begini. Ya, yang pertama adalah diluputkan dari niat jahat yang terselubung. Nah, ini dikatakan di dalam ayat 3a itu, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Oh. Ini kejahatan yang manis, saudara, ya. Kejahatan yang menggiurkan. Karena orang-orang yang suka menangkap burung, memperangkap burung itu mereka menawarkan sesuatu yang indah. Ini saya perhatikan di YouTube, saudara, ya. Ada satu daerah di Jawa itu yang orang, ya, ada orang khusus maksud saya di Jawa itu yang pekerjaannya adalah menangkap burung. Dia pergi ke daerah hamparan padang luas, dia bersihkan seberapa gitu, lalu kemudian di situ dia ikat burung-burung yang sejenis yang dia tangkap itu, lalu di situ dia tebarkan juga berbagai makanan. Nah, ketika burung-burung yang mau ditangkap itu pada datang berterbangan, maka kemudian ditebarkan jala. Akhirnya sekali narik itu bisa 10, bisa 20, dan seterusnya. Jadi di situ ada tawaran-tawaran yang menggiurkan bagi burung-burung itu, sehingga mudah untuk diperdaya oleh orang-orang yang memang tujuannya untuk menangkap burung itu. Nah, apa maksud dari ayat ini, saudara? Ini kitab puisi. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, ia akan melepaskan engkau dari bahaya yang tersembunyi. Nah, Bapak Ibu, kita hidup di tengah-tengah dunia, dan kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Kita tidak tahu siapa orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Kadang-kadang mereka begitu manis, begitu akrab, mendekati kita dengan pendekatan-pendekatan yang
sangat meyakinkan sehingga tanpa sadar kita terpedaya. Nah, oleh karena itu maka pemazmur berkata, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha kuasa itu akan dilepaskan dari niat-niat busuk orang-orang yang mau mencelakakan ini. Saya bacakan 2 ayat, saudara, ya, di dalam Mazmur 64. Ayat yang kelima berkata, Mazmur 64 ayat 5. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap. Ya. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan tersembunyi. Kata mereka, siapakah yang melihatnya? Ya, jadi ada orang-orang yang memang bermaksud jahat untuk menjahati dengan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang terselubung. Dan di dalam Mazmur 140 ayat yang kelima dikatakan, orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring di sepanjang jalan. Mereka menaruh perangkap terhadap aku. Nah, jadi saudara, ini satu bahaya yang tidak pernah kita sadari akan menimpa kehidupan kita karena memang tidak kelihatan di depan mata. Tetapi Alkitab mengatakan di sini bahwa orang yang menjadikan Tuhan sebagai naungan, orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, itu akan diluputkan dari jerat penangkap burung, dilepaskan dari niat-niat orang-orang jahat yang di mulut baik, di mulut manis, tetapi di dalam hatinya penuh dengan kejahatan yang busuk. Nah, jadi karena itu saudara, maka jadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan dan tempat naungan. Nah, yang kedua dari bacaan kita, Mazmur 91 tadi itu, dikatakan bahwa orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan itu akan dibebaskan dari penyakit sampar. Ya, penyakit sampar. Ini yang sering terjadi di dunia ini. Malapetaka demi malapetaka itu akan terjadi, dan gambar yang saya tampilkan di sini ini memperlihatkan tentang corona. Ya. Ini saya sendiri waktu itu sudah dalam keadaan yang ya hopeless lah. Ya pokoknya Tuhan kalau mau terjadi terjadilah. Ya, walaupun di dalam hati saya itu masih ada keinginan untuk hidup melayani, tetapi karena situasi yang sudah begitu mencekam, ya, kiri kanan depan belakang orang pada mati-mati, ya, dalam satu hari minimal 1 orang mati di lingkungan saya pada waktu itu, bisa 2, bisa 3, ya. Tetapi kemudian juga saya harus bertugas untuk pergi menguburkan, ya, paling tidak saya 3 kali menguburkan orang-orang yang terpapar COVID pada waktu itu karena oleh keluarganya. Ya, jadi ini penyakit yang wabah yang melanda sejumlah besar orang, seluas wilayah, ya, yang kita kenal di dalam sejarah itu begitu banyak, seperti flu Spanyol, corona dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi dan memakan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang. Dan Alkitab mengatakan di sini bahwa orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan, tempat perlindungan, yang duduk di dalam lindungan yang maha kuasa itu, dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap. Ayat yang dan penyakit sampar, ya, dari penyakit sampar yang busuk. Ya. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik itu. Nah, ini yang menjadi sebuah lagu itu. Walau 10.000 rebah ya di sisi kananku dan lain sebagainya, aku akan tetap berdiri oleh karena Tuhan penolongku. Dan ini janji yang begitu diharapkan banyak orang supaya di dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini dia tidak lemah, tidak jatuh, tetapi tetap berdiri kokoh. Ya, menjalani kehidupan yang penuh dengan peperangan sangat diharapkan oleh banyak orang supaya mengalami kemenangan demi kemenangan. Tetapi apa yang terjadi bahwa banyak orang-orang Kristen yang mengalami kelemahan dan akhirnya jatuh, mundur, meninggalkan Tuhan, tidak kuat menghadapi peperangan hidup ini. Nah, apa sebab? Oleh karena kekristenan mereka adalah kekristenan agamawi dan hidup mereka sama sekali jauh dari Tuhan. Kami punya tim yang akan berangkat ke Aceh Medan tanggal 18 sampai 25 itu ada beberapa orang Ambon. Nah, kami cerita-cerita setiap kali kami bertemu untuk doa persiapan, kami cerita-cerita dan mereka cerita tentang bagaimana di Ambon. Lalu dia bilang orang Ambon itu kalau aktivitas ibadahnya kepada Tuhan itu luar biasa, begitu giat. Ya, dan ini saya sendiri menyaksikan itu di Papua, di Tanah Timur, ya, di daerah-daerah Kristen. Kalau hari Minggu itu mereka begitu setia untuk datang di gereja. Tetapi kemudian teman-teman ini berkata, yang menjadi masalah di Ambon itu percaya Tuhan tetapi tidak takut Tuhan. Nah, itu sebabnya dia katakan mabuk-mabuk gitu. Tukang bakalai, kata orang Ambon itu. Nah, jadi kenapa banyak orang Kristen itu ditimpa dengan berbagai masalah persoalan yang tidak kunjung ada kemenangan atau solusi? Oleh karena memang mereka adalah orang-orang yang justru merancang bagi diri sendiri bagaimana penghukuman itu datang dari Tuhan. Saya coba buka-buka tadi, ya, saya ketik penyakit sampar itu. Puluhan ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang penyakit sampar. Dan sebagian besar daripadanya itu dalam kitab Taurat itu Tuhan sendiri yang merancang dan kemudian mendatangkan itu atas bangsa Israel, bangsa pilihannya. Nah, karena Tuhan tidak senang, Tuhan tidak suka kepada perilaku orang-orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya justru bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi karena itu maka sekali lagi syarat utama untuk mendapatkan janji-janji Tuhan di dalam ayat yang ke-6 dan ke-8 ini adalah maka saudara harus menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan dan naungan yang teguh. Ya, sangat disayangkan saudara ketika penyakit sampar ini sedang mewabah di Indonesia. Ada seorang pendeta besar yang pergi ke satu jalan besar, kemudian dia bikin TikTok di situ, dan yang dia kutip itu nih ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ini, ya. Itu saudara-saudara, Tuhan berjanji dia tidak akan menimpahi kita dengan tulah, dengan penyakit sampar. Jangan takut dengan corona dan lain sebagainya. Ada lagi yang mengatakan dengan berbahasa roh, maka corona akan lalu dari kita. Tetapi saudara-saudara, nyatanya bahwa ada ribuan, puluhan ribu orang Kristen, bahkan juga pendeta-pendeta yang menjadi korban dari corona itu. Ya, saya tidak menghakimi mereka itu, tetapi artinya bahwa seringkali pendeta-pendeta itu menekankan hal-hal yang sebenarnya tidak ditekankan di dalam Alkitab. Ya, karena penekanan dari Mazmur 91 ini adalah duduk di dalam lindungan Tuhan. Maka selebihnya itu adalah
janji Tuhan yang akan diberikan. Nah, Tuhan berjanji ya, akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang merupakan kebutuhan. Seperti juga dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kemudian orang menjadi terobsesi dengan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dicari bangsa-bangsa, apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Jangan takut, semuanya disediakan Tuhan bagimu. Tetapi kuncinya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sama seperti dalam Mazmur 91, adalah duduk dulu di dalam lindungan yang maha kuasa, baru saudara mendapat kelepasan dari berbagai penyakit sampar, penyakit menular yang datang sewaktu-waktu menimpa dunia ini. Nah, kalau saudara mengharapkan janji tetapi tidak memenuhi apa yang menjadi ketentuan Tuhan, itu yang membuat banyak orang Kristen akan mengalami kekecewaan di dalam imannya. Nah, karena itu maka saya selalu menekankan bahwa penuhi kewajiban saudara dan Tuhan akan memenuhi kewajibannya bagi saudara. Ya, jangan lupa di dalam Alkitab itu ada dua perjanjian. Ya, perjanjian tak bersyarat, ya, perjanjian anugerah, ya, ini yang sering dibilang unconditional promise. Lalu yang kedua adalah perjanjian bersyarat atau conditional promise. Nah, termasuk Mazmur 91 ini, itu adalah conditional promise. Kesalahan banyak orang Kristen, kesalahan banyak pengkhotbah-pengkhotbah di gereja-gereja adalah menekankan kepada janjinya, tetapi tidak mengajarkan tentang syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Termasuk Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 tadi itu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Padahal itu adalah janji yang mengikuti syarat. Apabila kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, baru minta apa saja yang kau kehendaki. Hidupmu di luar Tuhan, hidupmu urak-urakan, lalu kau datang klaim Tuhan. Tuhan, kami klaim janjimu. Engkau tidak akan menulari kami dengan penyakit menular. Engkau tidak akan menimpai kami dengan penyakit sampar. Tetapi hidupmu di nightclub seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Hana itu. Las Vegas. Amerika yang sudah dilanda dengan dosa yang dilegalisasi oleh negara. Bagaimana orang-orang seperti itu kemudian ujuk-ujuk datang di gereja, Tuhan nyatakan janjimu dalam hidupku. Ini sesuatu yang tidak adil, ya. Kita klaim Tuhan pada satu sisi, tetapi kita tidak mau taat kepada Tuhan pada sisi yang lain. Nah, oleh karena itu maka supaya saudara dapat terlepas dari penyakit menular dan penyakit sampar, maka duduklah di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Lekatkanlah hatimu kepada Tuhan siang ataupun malam. Itu yang kedua. Akibat dari orang yang duduk di dalam lindungan dan naungan yang Maha Kuasa adalah dibebaskan dari penyakit sampar dan penyakit menular. Nah, akibat yang ketiga, dari orang yang mau duduk di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa adalah dilindungi dari kuasa jahat. Ya, saya bacakan sekali lagi. Mazmur pasal 91 ayat yang keempat dan ayat yang kelima yang berkata, dengan kepaknya ia melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ya, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam.
Ya, dalam beberapa literatur, ya, kedahsyatan malam di sini adalah satu ungkapan dari bagaimana pekerjaan kuasa kegelapan itu yang siap juga untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Ini iblis akan selalu beroperasi baik siang ataupun malam. Dan Paulus mengatakan di dalam Efesus itu panah-panah api akan selalu diarahkan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah ini saudara-saudara, ya, ini bahaya atau ini kejahatan iblis yang real di dalam kehidupan setiap suku, setiap kelompok masyarakat, setiap kelompok budaya, dan dalam kehidupan setiap orang. Jangan kita berpikir bahwa yang percaya kepada roh-roh jahat itu hanya orang-orang primitif. Tetapi ternyata di dunia modern itu pedukunan juga nyata. Kita saksikan di mana-mana, di negara-negara barat, di negara-negara belahan dunia yang lainnya itu. Bukan hanya suku-suku yang terasing yang percaya kepada kuasa-kuasa gelap. Yang di Indonesia dikenal sebagai opo-opo, cimat-cimat, pakai-pakai, leu-leu. Ya. Itu adalah senjata-senjata iblis yang senantiasa diarahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, tidak usah khawatir, tidak usah gentar. Di bawah kepak sayapnya, ia akan melindungi engkau. Dan dia akan meluputkan engkau dari kedahsyatan malam dan panah yang terbang di waktu siang. Ya, tidak usah khawatir, tidak usah gentar, karena Tuhan adalah tempat perlindungan. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini sangat penting untuk Bapak Ibu paham, karena tanpa sadar banyak pendeta-pendeta sekarang ini juga yang menakut-nakuti orang-orang Kristen sehingga dia harus melakukan satu ritual-ritual tertentu untuk bisa mengalami kelepasan dari Tuhan, ya. Tetapi hari ini saudara, Alkitab mengajarkan kepada saudara bahwa orang yang duduk di dalam lindungan yang maha kuasa itu seperti anak ayam akan terlindung dengan aman di bawah kepak sayap dari induknya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu akan dilindungi dari niat-niat orang jahat. Karena itu dikatakan bahwa mantra-mantra tidak akan mengena kepada Yakob. Nah, jangan saudara termakan dengan pengajaran pendeta-pendeta, pengajaran Tony Daud yang setiap kali dia muncul itu okultisme. Usah saudara khawatir dengan itu, asalkan saudara pastikan bahwa posisi saudara ada di dalam Tuhan, maka semua senjata-senjata si jahat itu akan mental oleh karena menghadapi perisai yang begitu kuat yang adalah Tuhan sendiri. Ya, Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Pakailah perisai iman. Apa perisai iman itu? Hatinya melekat kepada Tuhan menurut istilah Mazmur. Orang yang duduk di dalam lindungan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, orang itu sedang melindungi diri dengan perisai yang dapat menahan, mementalkan semua panah-panah api yang dilontarkan oleh si jahat, si iblis itu. Nah, ini iman inilah yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan orang Kristen. Selain karena dia hanya beriman secara agamawi, kemudian dia juga beriman secara salah oleh karena pemahaman Alkitabnya itu keliru. Ini penting, saudara. Saya baru kemarin membahas satu
khotbah yang saya dengar juga bersama-sama dengan teman itu. Sesudah kami dengar, kami diskusikan, dan pengkhotbah ini begitu hebat, begitu luar biasa secara penampilan, ya. Percaya dirinya begitu hebat, tetapi ajarannya begitu kacau. Nah, jadi orang beriman secara salah. Yang dia pikir yang di tangannya itu adalah perisai, tembaga yang bisa menahan panas si jahat, ternyata itu adalah alat tampi ibu-ibu yang di dapur membersihkan beras itu, teranyam dari bambu yang tipis itu. Dia pikir itu perisai yang bisa menahan panah api dari si jahat, tetapi justru perisai yang bisa menjadi umpan api. Nah, ini yang saya katakan orang yang beriman secara salah. Aktif gereja, aktif doa, tetapi karena pemahaman Alkitabnya itu kurang, maka itu sebabnya perisainya itu perisai yang justru menjadi umpan api. Nah, ini penting saudara ya, bahwa kita senantiasa diperhadapkan kepada bahaya ini, bencana-bencana ini, dan kita tidak tahu ya, pekerjaannya kuasa jahat itu kita tidak tahu, tetapi janji Tuhan adalah Dia akan melindungi kita dari kuasa-kuasa jahat itu. Saya bacakan Mazmur 115 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka, perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Jadi, apa yang saudara perlu takutkan lagi dengan niat-niat busuk dari iblis si jahat, dukun-dukun, tukang-tukang santet itu tidak akan mempan. Oleh karena apa? Oleh karena saudara duduk di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya bacakan satu ayat lagi dari Mazmur 140 ayat yang ke-5. Ya. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali jaring di sepanjang jalan mereka, menaruh perangkap terhadap aku. Oh, ini tadi sudah ya. Tapi perisai itu ya. Tuhan, 144. Ya, salah lihat saudara. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Ya, ini. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya, terpujilah Tuhan gunung batuku, tempat perlindunganku ya, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kekuasaanku. Nah, jadi saudara, ini kepercayaan pemazmur yang diungkapkan melalui ayat ini. Ya, terpujilah Tuhan gunung batuku, karena Dia adalah perisai tempat perlindungan. Nah, ini lihat nih, iblis dengan muka yang garang, dengan hati yang mendidih, dikuasai dengan kemarahan untuk mau membunuh setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi sekali lagi saudara, beberapa ayat yang saya sampaikan itu kepada Bapak Ibu, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan melepaskan saudara dari niat-niat jahat itu. Dan oleh karena itu maka kita kembali kepada ayat 1 bacaan kita, bahwa orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, berdiam di dalam naungan yang maha kuasa, orang-orang itu akan dilindungi Tuhan dari jerat
penangkap burung, orang itu akan dilindungi dari penyakit sampar, dan orang itu akan dilindungi dari kuasa-kuasa jahat. Ya, saudara-saudara, kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa lari. Ya, waktu Indonesia dilanda bencana, orang lari ke Australia, lari ke Hong Kong, lari ke Singapura. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, dimanapun saudara berada, tetap saudara di bawah ancaman dari 3 hal di atas. Tetapi kalau saudara ada di dalam Tuhan, sekalipun saudara ada di Indonesia, di tempat di mana wabah sedang mewabah itu, tetapi perlindungan Tuhan akan berlaku, karena Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta, tidak pernah ingkar janji. Karena itu, percayakan segenap hidupmu kepadanya, dan lekatkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini, bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami, dan karena itu kami tidak perlu takut terhadap apapun yang akan melanda dunia ini. Sekalipun ada bencana, ada penyakit sampar, penyakit menular, bahkan niat-niat busuk dari lawan-lawan kami dan jahat, dari si jahat sekalipun, ternyata Tuhan akan sanggup untuk melindungi dan membebaskan kami. Karena itu firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini, ya Tuhan, kiranya termaterai di dalam hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya dengan demikian maka kami akan senantiasa aman di dalam Engkau. Terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Daniel Palungan atas sharing firman-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, saya akan mengumumkan bahwa doa-doa syafaat, apapun persoalan pergumulan Bapak Ibu, silakan menghubungi kami. Akan kami doakan pokok-pokok pergumulan itu tidak di live-kan ya. Silakan menghubungi channel kami. Terima kasih. Mari saudara-saudariku, kita berdoa, satu-satunya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih atas Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu yang dibagikan pada pagi ini. Biarlah firman yang disampaikan membuat kami kembali kepadamu Tuhan. Kami mengandalkan Engkau. Perlindungan kami bukanlah karena gedung gereja tempat kami melayani, tetapi kami yang mau duduk seperti Maria Magdalena, duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami boleh melayani seperti Marta, tapi kami tidak boleh melupakan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Duduk di kaki-Mu, mendengar isi hati-Mu melalui firman-firman yang adalah Engkau sendiri. Kami membacanya, merenungkan. Itulah yang akan menjadi perisai iman kami. Dan firman-Mu juga Tuhan penuh janji-janji, di mana bila kami berlindung kepadamu, penyakit sampar boleh ada, tapi kami yang mengandalkan Engkau, bila Engkau izinkan kami mengalami, tapi kami tidak akan takut. Kami akan Tuhan Yesus mengalami kesembuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus,
apapun persoalan pergumulan yang kami hadapi, masalah ekonomi, masalah apapun, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyelesaikan ketika kami mengandalkan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru berkat-berkat dicurahkan. Terima kasih Bapa, biarlah hikmat, pewahyuan, kebijaksanaan, pengetahuan, isi hatimu terus Engkau sampaikan kepada hamba-Mu, sehingga di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hari lepas hari kami selalu mendapatkan Tuhan isi hatimu melalui pelayanan Pak Daniel. Tidak saja bagi Sema Adonai, tetapi dimanapun hamba-Mu ini berada, di rumahnya, pada keluarganya, pada gereja yang beliau Tuhan layani, serta Tuhan dimanapun beliau melayani, kami yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus menyertai, melindungi dari segala panah-panah si jahat, dan beliau dalam nama-Mu Tuhan Yesus tetap kuat, setia sampai akhir, karena bila Tuhan di pihak hamba-Mu ini, siapa yang akan menjadi lawannya? Tuhanlah yang akan menjadi perlindungan hamba-Mu. Keluar masuknya sungguh ada dalam tangan kasih-Mu. Berkat-berkat Engkau curahkan dari utara, selatan, barat, timur, pusat. Kesehatan beliau dan seisi rumahnya. Kerukunan selalu menjadi bagian hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Untuk pujian yang kedua, kita akan mendengarkan judulnya Apapun Juga Menimpamu oleh Ibu Murni. Kami persilakan. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya perlindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Cobaan apa yang mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu.
Terima kasih Bu Murni pujiannya. Mari saudara-saudariku yang terkasih, tiba saatnya kita mendapat doa blessing dari Pak Pendeta Daniel Palungan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kami persilakan. Bapa, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan melalui renungan pagi Sema Adonai. Kami diberkati melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, dan juga dengan doa-doa yang sudah dinaikkan. Kami akan kembali ke dalam aktivitas rutin kami setiap hari. Kami mohon tangan Tuhan menuntun, menyertai, dan menguatkan, sehingga apapun yang akan kami kerjakan hari ini dapat berhasil untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai ini dalam nama Yesus. Haleluya. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan berakhirnya doa blessing, berakhirlah renungan pagi pada pagi ini. Biarlah kita terus membangun tata Tuhan dengan pujian, doa-doa, serta kebenaran firman Tuhan pada jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, bersama renungan pagi Sema Adonai. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.